Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Khalifah Dwi Rahayu Lestari dari Prodi PGMI 20. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan peserta didik. Yang pertama adalah definisi perkembangan peserta didik. Definisi perkembangan peserta didik ini adalah perubahan yang berkesinambungan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan yang berlangsung secara sistematis, baik menyangkut jasmani maupun rohani. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu proses perkembangan peserta didik. Proses perkembangan peserta didik ini merupakan tahap perubahan yang dialami siswa baik bersifat jasmani maupun rohani yang meliputi tahap konsepsi atau perubahan sel ovum ibu oleh sel sperma ayah, kemudian tahap kelahiran, tahap perkembangan individu bayi menjadi seorang pribadi yang khas. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Di sini ada 2 faktor. Untuk faktor yang pertama yaitu faktor yang berasal dari dalam, dan yang kedua yaitu faktor yang dari luar. Nah, yang faktor berasal dari dalam ini meliputi bakat atau nativisme, kemudian sifat keturunan, dorongan, dan insting. Kemudian yang faktor dari luar itu meliputi makanan, iklim, kebudayaan, ekonomi, dan kedudukan anak dalam keluarga. Dan yang selanjutnya yaitu perkembangan fase peserta didik. Yang pertama yaitu perkembangan fase bayi dan anak-anak. Ini meliputi yang pertama yaitu belajar jalan, belajar mengambil makanan, belajar berbicara, belajar cara mengontrol cara buang air, kemudian belajar mengetahui jenis kelamin, kemudian belajar berhubungan sosial, belajar membedakan mana yang baik dan yang mana yang tidak baik. Dan yang nomor 2 yaitu perkembangan masa anak. Perkembangan masa anak ini meliputi belajar keterampilan fisik, belajar berkawan dengan teman sebaya, belajar menguasai keterangan intelektual dasar, kemudian belajar melakukan peranan sosial sebagai laki-laki ataupun perempuan, kemudian pengembangan moral, nilai, dan hati nurani. Selanjutnya yang nomor 3. Nah, yang nomor 3 ini perkembangan masa remaja. Ini meliputi mampu menjalani hubungan yang lebih matang dengan sebaya, kemudian mampu melakukan peran sosial sebagai laki-laki, memiliki perasaan mampu berdiri sendiri dalam bidang ekonomi, maupun mempersiapkan diri untuk suatu pekerjaan. Kemudian yang nomor 4 yaitu perkembangan masa dewasa muda. Ini meliputi memilih pasangan hidup, kemudian memulai hidup berkeluarga, mengelola rumah tangga, memulai kegiatan pekerjaan, bertanggung jawab sebagai warga masyarakat. Dan yang nomor 5 yaitu perkembangan masa dewasa. Ini meliputi memiliki tanggung jawab sosial dan kenegaraan, kemudian membimbing anak, terus menyesuaikan diri sebagai orang tua. Dan yang terakhir ya ini perkembangan masa usia lanjut. Pada masa ini yaitu menyesuaikan diri dengan kondisi fisik yang semakin menurun, kemudian menyesuaikan diri dengan kematian dari pasangan hidup, membina hubungan dengan sesama usia lanjut, memenuhi kewajiban sosial dan kenegaraan, dan yang terakhir yaitu kesiapan menghadapi kematian. Mungkin banyak kurangnya dari penjelasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.